Penyebab pembangunan rel kereta api Sulsel hingga saat ini belum sampai di kota Parepare dikarenakan kultur geografis Parepare didominasi pegunungan. Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan, Jumardi kepada Tribun Parepare.com, Rabu 10 Mei 2023. Inilah yang perlu kita review, kata Jumardi, yang mana secara ekonomis dapat kita lakukan, apakah itu dibelokkan sedikit atau terus lurus, tapi dengan sekuensi biaya yang begitu besar tapi tidak ada dampak ekonomi. Karena itu di dalam terowongan, siapa yang mau melakukan geliat ekonomi di dalamnya? Pihaknya memaparkan bahwasannya, teknologi konstruksi pembangunan rel kereta api ada 3 jenis, yang pertama yaitu at grade, relnya menempel di tanah, yang kedua elevated, flyover, dan yang ketiga, underroad, terowongan. Perbandingan biaya ketiganya yaitu, kalau 1 km at grade kita anggap nilai 1, tapi kalau elevated itu 4, sementara underroad perbandingannya itu 10. Ia menjelaskan ini merupakan jalur kereta api Sulawesi, artinya menghubungkan Sulsel, Sulbar, Sulteng. Jika jalur itu kita belokkan sedikit sampai di pelabuhan Parepare, maka itu akan menyusuri laut, dan akan terbentur lagi di Mamuju. Karena itu akan menembus bukit mungkin sekira 5 km, tentu itu lebih besar lagi biayanya. Jumardi menambahkan, pembebasan lahan di Parepare pernah dilakukan sebelumnya, namun karena kendala teknis, sehingga harus dihentikan untuk sementara. Dari awal kita tidak bicara tentang teknologi konstruksi ya, karena memang di kereta api itu ada 3 jenis teknologi konstruksi. Pertama namanya at grade, itu relnya menempel di tanah, kemudian ada elevated, ya bentuknya flyover, dan kemudian ada underground, ya terowongan di bawah tanah. Nah, biayanya, perbandingannya itu adalah kalau 1 km at grade itu kita anggap 1, tapi kalau elevated itu 4. Jadi kalau misalnya 1 km jalan rel itu dibangun 50 miliar, maka elevated itu 200 miliar, ya. Kalau terowongan itu perbandingannya 10. Jadi kalau terowongan 1 km itu 500 miliar, ya. Nah, saya tambahkan sekalian, kenapa sampai saat ini belum sampai Parepare? Anda tahu bahwa kontur geografis daripada kota Parepare itu dominasi pegunungan. Nah, kalau kita mempertahankan jalur kereta api itu lurus, ya artinya terowongan. Nah, sudah dihitung dulu bahwa untuk sampai ke Datahe, ya Sorea, ya di Parepare, itu butuh terowongannya 3,5 kilometer. Berarti berapa triliun itu? Hampir 2 triliun kan? Hanya membangun 3,5 kilo. Ya, hampir itu ya. Nah, dengan nah inilah yang perlu kita review. Kita minta pendapat dari pakar, ada dari Profesor Isran nanti dari Universitas Hakim, mungkin bisa kita gali mana yang secara ekonomis itu bisa kita lakukan. Apakah kita belokkan sedikit atau terus lurus, tapi dengan konsekuensi biaya yang begitu besar, tapi tidak ada dampak ekonomi sama sekali. Kenapa? Karena di dalam terowongan, siapa yang mau melakukan ekonomi di dalam terowongan? Kira-kira begitu. Ya. Iya betul. Jadi salah satu alternatif. Jadi jangan. Nah, ini perlu saya luruskan bahwa yang dibangun pemerintah pusat adalah Trans Sulawesi Railway, ya, jalur kereta api Sulawesi. Ya, artinya apa? Menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah sampai Manado, kira-kira. Kalau kita belokkan jalur itu sampai ke pelabuhan Parepare kira-kira ya, itu menyusuri laut, maka terbentur lagi di sana. Mau ke Mamuju itu tembus bukit mungkin 5 km, tambah besar lagi biayanya kira-kira begitu.
Oleh karena itu perlu dikaji betul ini bersama dengan para pakar mana yang paling efektif, efisien dan memberikan dampak ekonomi yang besar. Nah, jadi kita bisa mengkaji mungkin tadi yang saya bilang 3,5 kilo desain yang lama itu kita review mungkin bisa kita kurangi, kita belokkan sedikit di daerah pantai di mana ada kegiatan masyarakat, potensi tadi bisa satu hari dapat nilai ekonominya, kemudian mau tidak mau nanti akan terbentur pada pegunungan menembus ke kira-kira Sidrap, tapi tidak sepanjang itu. Misalnya tinggal 1 kilo ini 500 miliar, nah, bisa kita perjuangkan. Kira-kira begitu. Ya, untuk pembebasan lahan Pak sedikit, sudah berapa persen Pak? Pembebasan lahan sebetulnya pernah dilakukan di Parepare, Ya. tapi karena tadi kendala teknis itu diberhentikan untuk sementara. Ya, artinya belum ada kebijakan Gubernur Sulawesi Selatan menetapkan lokasi pembebasan lahan ini. Ya, jadi tadi Pak Wakil Wali Kota mengatakan tidak masalah karena tadi asumsinya lewat terowongan tidak perlu bebaskan lahan, tapi tidak dapat nilai ekonominya nanti. Ya, jadi itu ini kira-kira saya orang teknis, saya kebetulan mengawal kereta api ini sebetulnya mulai 2013. Ya, hanya saja saya kepala balai 2019 ya. Jadi saya pergerakan mahasiswa ini luar biasa. betul karena Parepare ini kota pelabuhan. Siapa? Oke. Ya.